Pernah kepikiran gak sih, apa mungkin semua bangsa di dunia ini bisa hidup damai selamanya? Kayaknya mustahil ya. Nah, seorang filsuf bernama John Rawls mencoba menjawab pertanyaan besar itu dalam karyanya The Law of Peoples. Yuk kita coba bedah idenya yang luar biasa ini. Pertanyaan ini kan udah menghantui manusia dari zaman dulu banget. Kalau kita lihat buku sejarah, isinya perang melulu, konflik di mana-mana. Pertanyaannya, apa kita beneran bisa gitu keluar dari siklos yang kelihatannya nggak ada ujungnya ini? Sejujurnya, jawaban dari dulu itu pesimis banget. Ada pandangan tradisional yang biasa disebut realisme politik, yang pada dasarnya bilang, ya nggak bisa. Menurut mereka, dunia ini ya cuma panggung pertarungan kekuasaan aja, non-stop. Oke, sebelum kita masuk ke ide Rawls, kita pahami dulu nih pandangan yang mau dia lawan. Yaitu pandangan yang bilang kalau hubungan antar negara itu isinya cuma soal siapa yang paling berkuasa. Dengerin deh kutipan dari Thucydides, sejarawan Yunani kuno ini. Ini nunjukin kalau pemikiran kayak gini tuh udah tua banget. Selama ribuan tahun, politik internasional dianggap kayak game, di mana yang kuat bebas ngelakuin apa aja, dan yang lemah ya cuma bisa pasrah. Kekuatan jadi satu-satunya hukum. Tapi, di tengah semua pesimisme ini, muncullah John Rawls dengan sebuah visi yang radikal banget. Dia berani menantang pemikiran ribuan tahun itu dan mengajak kita membayangkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kunci dari pemikiran Rawls itu ada di konsep yang dia sebut utopia realistis. Eits, jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan hayalan soal dunia sempurna kayak di negeri dongeng, bukan. Ini lebih ke sebuah cetak biru, rancangan dunia yang lebih baik, dan ini yang penting, bisa kita capai, yang akarnya ada di kenyataan. Nah, langkah pertama Rawls untuk membangun utopia realistisnya itu simple tapi fundamental banget. Dia mendefinisikan ulang siapa sih pemain utama di panggung dunia, dan perubahannya sangat penting. Oke, ini dia nih intinya. Di satu sisi, ada yang namanya negara, pemain tradisional yang kita kenal, yang pikirannya cuma kepentingan diri sendiri dan mengejar kekuasaan. Tapi, Rawls mengenalkan konsep baru, masyarakat atau peoples. Bedanya apa? Masyarakat ini bukan cuma rasional, tapi juga masuk akal. Artinya, mereka punya semacam kompas moral. Mereka peduli soal keadilan dan saling menghormati, bukan cuma mikirin untung rugi doang. Pergeseran cara pandang ini dari negara yang isinya saingan melulu, jadi masyarakat yang bisa kerjasama, ternyata dampaknya gede banget. Menurut Rawls, inilah yang membuka pintu menuju perdamaian sejati. Jadi ini bukan cuma ganti istilah ya, ini benar-benar mengubah total aturan mainnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya masyarakat-masyarakat ini bisa sepakat bikin aturan yang adil buat semua? Nah, disinilah Rawls mengeluarkan jurus andalannya, sebuah eksperimen pikiran yang super terkenal. Coba bayangin deh, Anda diminta untuk merancang aturan main dunia yang adil. Tapi, ada satu syarat. Anda sama sekali nggak tahu posisi bangsa Anda nanti di dunia itu kayak gimana. Anda nggak tahu bakal jadi negara kaya atau miskin, besar atau kecil, kuat atau lemah. Gimana tuh? Proses inilah yang disebut posisi asali di balik selubung ketidaktahuan. Jadi para perwakilan dari tiap masyarakat ini dikumpulkan, terus selubung ini diturunkan, bikin mereka amnesia total soal bangsa mereka sendiri. Nah, dari posisi yang benar-benar setara inilah mereka dipaksa mikir aturan apa ya yang adil buat semua. Soalnya mereka kan nggak tahu bakal berakhir di pirak yang mana. Cerdik banget kan? Ini cara buat menghilangkan semua bias dan kepentingan pribadi. Lalu apa hasilnya? Apa yang bakal disepakati dari eksperimen pikiran ini? Menurut Rawls, orang-orang yang rasional dan punya akal sehat di balik selubung itu akan setuju sama beberapa prinsip dasar. Inilah yang akan jadi hukum untuk masyarakat global. Oke, ini dia 8 prinsipnya. Pertama, masyarakat itu bebas dan merdeka. Kedua, mereka harus patuh sama perjanjian. Ketiga, semua setara. Keempat, nggak boleh ikut campur urusan dalam negeri. Kelima, boleh bela diri, tapi cuma itu. Nah, ini yang mulai menarik. Keenam, wajib menghormati HAM. Ketujuh, ada aturan main dalam perang. Dan yang terakhir, nomor 8, ada kewajiban buat bantu masyarakat lain yang lagi susah. Ini udah bukan sekedar urus-urusanmu sendiri ya. Ini visi tentang tanggung jawab bersama. Oke. Ini semua kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa ini disebut realistis? Jangan-jangan ini cuma hayalan filsuf aja. Ada nggak sih bukti di dunia nyata yang mendukung teori ini? Ternyata ada.
Rawls nggak asal ngomong. Teorinya ini punya fondasi kuat dari pengamatan di dunia nyata. Ada fenomena yang dikenal sebagai perdamaian demokratis. Dan ini salah satu temuan paling solid loh di ilmu politik. Intinya begini, fakta sejarah menunjukkan kalau negara-negara demokrasi liberal yang mapan itu ya hampir nggak pernah perang satu sama lain. Ada sesuatu di dalam sistem mereka yang secara fundamental mengurangi dorongan untuk berperang, terutama dengan negara yang sistemnya mirip. Nah, ini penjelasannya. Masyarakat yang tertata baik atau masyarakat yang puas, itu kan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Warganya punya suara. Jadi, alasan-alasan klasik buat perang, rebutan wilayah, cari kejayaan, mengambil sumber daya, itu semua jadi nggak relevan lagi. Motifnya hilang. Jadi, perdamaian itu mungkin bukan karena sifat manusia berubah jadi malaikat, tapi karena kita berhasil menciptakan institusi yang adil. Jadi, pada akhirnya, pemikiran Rawls ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Coba kita renungkan. Apa jadinya ya kalau para pemimpin dunia mulai melihat negara lain bukan sebagai negara saingan yang harus dikalahkan, tapi sebagai sesama masyarakat yang bisa diajak kerjasama? Mungkin utopia realistis yang dibayangkan Rawls itu nggak sejauh yang kita pikir, sesuatu untuk kita pikirkan bersama.